ada orang-orang yang punya penyakit-penyakit tertentu ya, seperti salah satu contohnya orang-orang dengan darah tinggi. Baik. Tidur terlalu malam itu biasanya bikin tekanan darahnya lebih tinggi, lebih naik. Kalau memang dirasa tidak terlalu perlu, baiknya menyegerakan waktu untuk tidur. Ya. Iya. Dan bangun lebih cepat saat sahur. Mungkin sebelum sahur kalau masih ada jam-jamnya, dibuat tadarus lagi, sholat malam, kayak gitu kan juga masih bisa. Orang dengan tekanan darah normal, kadang tekanan darahnya bisa naik kalau memang dia tidak tidur dengan cukup. Apalagi sampai begadang. Biasanya kalau sampai nggak tidur, efeknya biasanya bisa sampai pusing, salah satunya. Terus badannya jadi kayak lelah, konsentrasinya juga bisa jadi menurun. Lebih mudah emosi biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Heftis Suud dalam Ramadan Wanita dan Islam. Hari ini di studio Tribun Jatim Network sudah kedatangan dokter umum dari RSI Amer, yaitu Dr. Karlina Amala atau yang akrab disapa Doklin. Ini Doklin sudah ada di sebelah saya. Selamat datang Doklin di Ramadan Wanita dan Islam. Ramadan Wanita dan Islam. Betul. Halo Tribuners. Ini kayaknya sudah 2 atau 3 kali ya Doklin main ke studio Tribun Jatim Network. Nah ini di setiap kedatangannya ya, Doklin ini selalu memberikan informasi-informasi yang menarik gitu ya, karena mungkin ini kita lakukan sehari-hari, tapi kan kita nggak ngeh gitu dokter. Betul. Nah ini khusus bulan Ramadan, khusus bulan puasa, saya mau tanya nih dokter soal kebiasaan begadang gitu, atau jam tidur yang berubah-ubah. Karena kan di bulan Ramadan itu kan salah satu ibadah wajibnya kan puasa tuh dokter. Betul. Nah kalau kita berpuasa itu kan kita sangat disunahkan, direkomendasikan untuk sahur. Nah kalau sahur ini kan biasanya kan tuh jam tidur ya dokter. Betul. Ya. Tapi terus kita pakai untuk makan gitu. Apakah jam tidur kita yang berubah saat puasa ini karena ada sahurnya itu tadi itu berpengaruh dokter ke aktivitas kita sehari-hari? Kalau dibilang berpengaruh atau tidak, ya pasti berpengaruh, karena dengan istirahat yang cukup atau jam tidur yang cukup itu membuat kita juga lebih mudah beraktivitas, pikiran juga jauh lebih fresh, lebih tenang, karena kita sendiri itu sebenarnya wajib tidur itu yang cukup adalah 6-8 jam sehari. 6-8 jam. Betul. Tidur. Itu jam tidur saja ya. Ya. Minimal 6-8 jam. Kalau sekiranya kurang dari itu, otomatis berarti tidur kita kurang. Istirahat kita kurang cukup. Kalau kurang cukup, itu bisa menyebabkan kondisi-kondisi yang memang berpengaruh untuk kegiatan kita dalam sehari ke depan. Apalagi saat kita berpuasa, yang memang saat puasa adalah kita nggak boleh makan, nggak boleh minum. Jadi kalau lelah, asupannya terbatas ya. Ya itu nggak ada yang bisa untuk. Biasanya kalau orang lelah apa gitu kan mungkin minum atau apa gitu ya. Katakan pagi-pagi atau agak siang gitu, kalau mulai ngantuk minum kopi. Kalau tidak berpuasa. Tapi kalau sedang berpuasa kan itu tidak bisa. Jadi selama berpuasa, saran saya atau baiknya adalah usahakan tidurnya cukup. Iya, kalau memang tidak bisa langsung 6 jam karena memang harus bangun sahur, ya enggak apa-apa. Berarti habis sahur dibuat tidur mungkin 1 jam, nanti buat aktivitas lagi. Nanti siang boleh tidur lagi, enggak apa-apa. Habis itu bangun. Terus menyegerakan waktu tidur mungkin ya. Jadi jangan kemalaman tidurnya kayak gitu. Iya. Kalau tidur yang direkomendasikan
Doklin, itu maksimal jam berapa sih dokter? Kalau bisa sebelum jam 10 atau maksimal jam 10 itu sudah tidur. Maksimal jam 10 Iya. ya? Oke, berarti kalau misalnya maksimal tidur itu jam 10, insya Allah di bulan Ramadan ini nggak mengganggu waktu ibadah mengaji ya dokter ya? Iya. Karena kan biasanya malam itu ada tadarus gitu-gitu kan ya betul. dokter gitu. Jadi kalau misalnya tadarus maksimal sampai jam 10 terus tidur gitu iya, ya masih dokter bisa ya? kan Masih berarti? bisa, Iya. jadi harus benar-benar pandai mengatur waktu juga ya gitu. Betul. Jadi kayaknya dengan bulan Ramadan ini kita belajar disiplin juga gitu ya akhirnya ya Iya. Doklin ya. Benar-benar mengatur kapan waktu ibadah, kapan harus beraktivitas Iya, gitu, kapan waktu harus makan, kapan tidur ya. Itu Iya. penting banget ya ternyata Doklin. Nah, kalau seperti yang saya bilang di awal nih Doklin. Karena kan waktu tidurnya yang sekitar 6 sampai 8 jam tadi itu kan udah kepotong sahur nih Doklin. Itu kan Iya. jam 3 jam biasanya. 3 ya, jam 3 sampai jam 5 gitu. Berarti udah kepotong 3 jam gitu. Itu 2 jam. 2 jam. Itu gimana gantinya Doklin? Harus diganti apa enggak sebenarnya Ya kalau tidurnya dilihat kurang? aja mulai tidurnya jam berapa. Kalau jam 10, Oke. jam 10 sampai jam 3 itu kan sudah 5 jam. Oh iya, lama ya ternyata. Habis itu kalau mau ditambah pagi tidur 1 jaman mungkin ya sudah 6 jam. Kebutuhan tidur harusnya sudah cukup untuk 1 hari. Oh, Kan 6 baik. sampai 8 jam. Iya. Kalaupun nanti mau ditambah tidur siang ya 30 menit atau 1 jam masih bisa. Masih masuk 6 sampai 7 jam. Oh, baik. Oke. Nah, beda lagi kalau habis asar tidur lagi sampai maghrib. Nah, itu kebanyakan. Iya, sambil nunggu jam buka puasa Iya. gitu ya. Khawatirnya kenapa? Kalau jam tidurnya berlebihan di pagi atau siang hari, nanti malamnya itu jadi kayak Susah tidur? Iya, masih kerasa seger karena badannya memang sudah cukup tidur. Gitu. Jadi tidak disarankan banget ya dok. Betul. Kok salah ngomong, maaf. Nggak disarankan ya Doklin ya untuk begadang. Iya, amat sangat tidak disarankan begadang, yang tidak perlu sebenarnya. Begadang Saat tidak bulan perlu. puasa kan memang ada beberapa orang yang memang mau mengambil waktu baik saat bulan puasa, tadarusnya sampai malam-malam atau kadang sampai beribadah di masjid ya, berdiam diri di masjid kayak gitu-gitu. Nah, kondisi-kondisi tertentu seperti itu monggo asalkan memang badannya bisa. Nah, Tapi tanda jangan kalau badan dipaksakan. bisa atau enggak itu gimana Doklin? Ya itu tadi saat berpuasa badannya masih mampu untuk berpuasa. Tidak ada kondisi penyakit tertentu kayak mungkin sampai demam tinggi, mual muntah, pusing atau sampai pingsan atau pada orang-orang yang punya penyakit-penyakit tertentu ya, seperti salah satu contohnya orang-orang dengan darah tinggi. Baik. Tidur terlalu malam itu biasanya bikin tekanan darahnya lebih tinggi, lebih naik. Oh gitu. Pada saya sudah minum obat loh dok, obatnya itu sudah saya minum saat mau habis sahur katakan. Iya. Biasanya saya minumnya pagi, tapi karena saya puasa saya minumnya sahur. Sahur. Kenapa kok tensi saya masih tinggi? Padahal baru tadi pagi saya minum obat darah tinggi katakan. Ternyata setelah diselidiki semalaman iya saya ibadah dok, tadarus sampai jam 1 malam katakan. Iya. Nah, kayak gitu tensinya pasti tambah naik. Oh. Makanya kalau memang dirasa tidak terlalu perlu, baiknya menyegerakan waktu untuk tidur. Iya. Dan bangun lebih cepat saat sahur. Mungkin sebelum sahur kalau masih ada jam-jamnya dibuat tadarus lagi, sholat malam, kayak gitu kan juga masih bisa. Jadi yang penting di sini adalah mengatur waktu ya Doklin Iya. ya. Mau apapun aktivitasnya, mau pagi atau malam selama bulan Ramadan ini kita benar-benar harus mengatur waktu gitu ya Doklin. Betul. Dan saya baru tahu juga loh ternyata kalau kita tidur begadang itu bisa meningkatkan Tekanan darah. gitu. Itu hanya untuk orang yang sudah punya riwayat darah tinggi atau kalau orang dengan tekanan darah normal juga bisa punya resiko itu Doklin. Bisa. Kalau kebanyakan begadang. Bisa, orang dengan tekanan darah normal kadang tekanan darahnya bisa naik kalau memang dia tidak
tidur dengan cukup. Apalagi sampai begadang. Kalau tadi kan Doklin bilang nih, begadang itu boleh, tapi kalau yang perlu-perlu aja gitu. Udah kayak lagu ya ini Doklin. Nah itu kalau sebenarnya ada nggak sih Doklin kayak patokan gitu? Misalnya kan ini kita puasa 1 bulan penuh ya selama bulan Ramadan. Itu ada nggak sih Doklin kayak patokan begadangnya dalam 1 bulan ini minimal 10 hari aja atau maksimal 20 hari aja gitu? Nggak ada patokan harus berapa. Usahakan memang tidak begadang kalau memang tidak diperlukan. Oh baik. Kalau memang diharuskan begadang ya berarti waktu yang untuk tidur yang digunakan untuk begadang karena untuk melakukan sesuatu harus diganti jam tidurnya. Cuman ya kembali lagi nanti resikonya biasanya mungkin hari itu akan jadi terasa mungkin kayak lebih lemas atau apa. Oh pengaruhnya kayak ke gitu-gitu. Iya, Tapi ya bukan berarti tidak boleh ya kalau memang niatnya untuk beribadah ya boleh. Saja. Cuman ya itu tadi resikonya. Iya, makanya tadi Doklin bilang kan kayak diperhatikan dulu tubuhnya siap atau enggak gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang perlu diperhatikan, ya alangkah lebih baiknya mengatur waktunya gitu ya, Doklin ya. Jadi kebutuhan untuk istirahat, tidur khususnya dan beribadahnya itu tetap balance gitu ya, Doklin ya. Nah kalau ini tadi kan case-nya adalah memanfaatkan begadang untuk ibadah gitu ya. Kalau gimana kalau misalnya ternyata dia setelah buka puasa nih Doklin, terus dia kayak pengen main game dulu, terus pengen sholat malam juga, terus pengen tadarus juga, sampai akhirnya terus ternyata nggak tidur sampai pagi gitu, sampai setelah sahur ternyata nggak tidur karena mungkin setelah sahurnya masih pengen ibadah lagi atau pengen main game dulu atau mungkin mau nonton drakor dulu gitu ya. Karena kan selama puasa kita takutnya ada tontonan-tontonan yang nggak selayaknya kita tonton. Jadi dipuasin nontonnya waktu di jam buka puasa terus kebablasan sampai nggak tidur. Kalau sampai nggak tidur gitu gimana tuh efeknya untuk tubuh, Doklin? Biasanya kalau sampai nggak tidur, efeknya biasanya bisa sampai pusing, salah satunya. Terus badannya jadi kayak lelah, konsentrasinya juga bisa jadi menurun, lebih mudah emosi biasanya. Oh serius Doklin? Ya, pengaruh ke emosi kurang tidur itu? Iya, bisa sampai seperti itu karena otaknya ini dipaksa untuk bangun terus padahal sudah ada urutannya sendiri. Badan kita atau otak kita itu dibuat mikir, terus habis itu diberikan waktu tidur, ibaratnya untuk beristirahat. Jeda. Iya, biar mengatur nih sel-sel di otak kita untuk istirahat, beregenerasi. Jadi biasanya kalau sudah tidurnya cukup, itu badan kita lebih fresh, lebih relax, emosinya lebih stabil, lebih tenang, nggak mudah pusing. Gitu. Beberapa pasien ada tuh yang datang seperti itu ke saya kok sering pusing ya dok, dikasih obat beberapa hari gitu kembali lagi. Ternyata setelah ditanya lebih jauh dia punya kebiasaan, iya dok saya main game, saya itu tidurnya itu biasanya jam 7 pagi. Jadi kalau malam memang nggak pernah tidur. Itu tidak disarankan. Salah satunya yaitu komplikasinya bisa sampai ya pusing. Salah satunya tekanan darahnya juga jadi naik. Khawatir juga kalau memang sudah ada riwayat darah tinggi dari anggota keluarga, itu malah bisa memicu tekanan darahnya tambah naik. Zaman sekarang banyak loh ya, usia kayak masih dewasa muda gitu, tensinya ternyata tinggi. Dan kalau sudah tekanan darahnya tinggi ya berarti kan sudah harus minum obat darah tinggi. Karena memang sudah diganti pola makannya, kininya masih tidak membaik karena ada faktor keturunan dari orang tuanya. Ditambah kebiasaannya dia tidurnya yang tidak teratur, berantakan gitu ya. Betul. Berarti sebenarnya dengan bulan Ramadan ini bisa jadi momentum ya Doklin ya untuk mengatur waktu gitu ya. Betul. Jadi biar nggak kebablasan semuanya gitu ya Doklin. Betul. Nah tadi saya tertarik nih waktu Doklin ngomong tentang otak itu udah ada bagian-bagiannya nih, kapan dia harus berpikir,
kapan dia harus jeda gitu kan ya Doklin ya. Nah kadang itu ada yang kayak aku nggak tidur malam gitu karena aku pengen nonton drama Korea, nuntasin drama Korea gitu. Apakah itu sama-sama refreshing gitu buat otak Doklin? Beda dong. Karena kan sama-sama nggak ngapa-ngapain tuh, drakor kan hiburan gitu. Itu kan melihat, otak kita kan dipaksa untuk melihat sesuatu yang kita sukai. Dan dia kan bekerja terus. Kita melihat kan bukan hanya melihat yang tidak ngapa-ngapain kan. Kita pasti memperhatikan tuh adegan apa. Wah, kita mendengarkan percakapannya, kita berpikir kan tentang apa yang mereka lakukan. Kadang pun ada yang baca tuh, kan berarti itu bekerja terus. Nah, selama kita bangun, otak kita selalu bekerja. Iya. Gitu. Oh itu jadi, poinnya ya. Bukan berarti kalau aku mau berlibur, mau merefresh otak, ya salah. Otaknya yang kerja, emosinya mungkin ya yang refresh karena tidak kena tuntutan beban kerja atau apa, tapi otaknya tetap berpikir. Oh di situ ya berarti ya. Iya. Jadi selagi kita melek itu otak juga siaga gitu ya. Iya betul. Kayak kita ngobrol seperti ini, kan ini jalan terus nih. Ya. Nggak ada yang berhenti kan? Kalau berhenti otomatis kita diem. Tidak ngisi apa-apa kayak gitu. Iya. Oh, jadi emang bener-bener tidur itu manfaatnya banyak banget ya? Iya, sampai emosi, sampai kesehatan badan. Oh, apakah kalau orang marah-marah itu juga mungkin karena kurang tidur kali ya, Dok? Bisa jadi, coba ditanyain. Kalau ada temennya marah, kamu tuh di malam nggak tidur ya? Oke, nah karena tidur ini berkaitan juga dengan emosi, mungkin dengan kita tidur dengan baik, jadi kayak beribadah, puasa, kan nggak cuma menahan lapar dan minum ya, tapi menahan emosi juga, harus lebih sabar juga gitu ya. Jadi mungkin kalau tidur kita lebih bener gitu ya Doklin ya, itu akan lebih bisa ya menata emosi. Gitu ya Doklin ya. Jadi semuanya sudah ada tujuannya ya. Ada tujuannya. Disunahkan untuk tetap istirahat, tetap tidur, tetap sahur. Itu diatur sedemikian rupa bukan untuk memberatkan puasa itu. Oh baik. Tapi tetap agar kita semua itu bisa menjalankan puasa dengan baik. Dengan baik. Iya. Terus ada ini nih Doklin. Di bulan Ramadan, di bulan puasa, tidur itu adalah ibadah gitu. Apakah terus itu artinya kayak ya udah selama puasa aku tak tidur aja seharian gitu? Boleh kan Doklin? Kayak tidur seharian aja kan itu ibadah juga gitu. Jadi kayak emosiku bisa lebih terkontrol nih kalau aku tidur terus. Ya mungkin itu berlaku daripada kita melakukan sesuatu yang bisa membatalkan puasa, lebih baik kamu tidur. Tapi kalau kita, kan pasti ada pekerjaan juga, ada kebutuhan ibadah yang lain, sholat 5 waktu juga. Oh iya. Kalau dipakai tidur terus, kapan kita ibadah yang itu? Itu ibadah wajib juga lah itu. Iya juga ya. Kalau di rukunnya nggak ada yang namanya rukun Islam itu salah satunya tidur kan nggak ada. Betul. Jadi ya bolehlah kalau tidur daripada untuk melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, lebih baik kamu tidur daripada kamu bangun hanya untuk mau marah-marah. Lebih baik kamu tidur saja, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau kamu tidur pusing, lemas, ya gimana Iya. Oh malah kalau kebanyakan tidurnya kayak tidur sepanjang hari gitu malah bisa dampaknya malah buruk ya Dok? Iya, jadi mudah. Jadi kayak bisa pusing juga, bisa lemes juga, bangun-bangun juga kehausan juga, kayak gitu. Sudah malam sudah tidur, habis itu mungkin pas kebetulan pas libur atau memang nggak ada kerjaan apa-apa gitu ya. Terus tidur aja, pasti badannya ya lebih mudah capek. Ya karena badan kita itu sebenarnya punya ukurannya sendiri. Tidur yang baik itu hanya sekitar 6-8 jam itu tadi. Kalau sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik. Apapun sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik. Setuju ya. Jadi tidur. Emang harus pas ya Doklin ya. Jadi kayak karena ada yang aku nggak tahu sih itu sebenarnya itu datangnya dari mana ya tidur. Tidur adalah ibadah, jadi terusnya dibuat tidur sepanjang hari ya gitu. Itu daripada melakukan sesuatu yang bisa membatalkan, lebih baik tidur. Jadi ada asalnya ya. Tapi bukan berarti kalau puasa
tidur aja seharian, enggak ya Doklin ya? Iya, Karena tidak sesuatu yang disarankan. tidak disarankan ya, karena sesuatu yang Betul. berlebihan itu nggak bagus juga gitu ya Iya. Doklin ya. Jadi di bulan Ramadan pun kita sebaiknya juga tidurnya sekitar 6 sampai 8 jam. 8 jam gitu. Terus ada pertanyaan lagi nih Doklin. Kalau misalnya nih ya selama 1 minggu itu kurang tidur nih selama bulan Ramadan ini, apakah dengan kekurangan tidur di selama 1 minggu ini itu bisa digantikan gitu di weekend gitu, mumpung lagi libur gitu Doklin? Itu bisa nggak sih bikin sistem tidur sendiri kayak gitu? Ya sebenarnya bisa sih, tapi bukan berarti itu menggantikan yang kemarin, tidak. Tapi Enggak ya? paling enggak tidur kita yang kurang kemarin itu saat dibuat tidur di weekend, itu rasa lelah kita itu lebih bisa hilang. Biasanya seperti itu. Tapi bukan berarti tidur itu akan menggantikan yang kemarin, enggak ya. Cuman mungkin rasa lelahnya akan bertumpuk, akhirnya saat weekend dibuat tiduran Balas biasanya dendam. iya lebih tenang. Kalau sengaja dibuat nggak apa-apa, aku nggak tidur, aku tidur 2 jam selama Senin sampai aku tak ngawur aja Senin sampai Jumat tidurnya gitu. Kembali lagi, badan kita kan sudah punya sistemnya sendiri. Jam tidur baiknya antara segitu 6 sampai 8 jam. Kalau kurang, efeknya bukan berarti baru akan terjadi 1 minggu setelahnya, tapi efeknya langsung di hari tersebut kerasanya. Baik. Jadi penting ya Doklin untuk menjaga kualitas tidur setiap hari. Betul. Gitu ya. Terus gimana kalau misalnya ada yang jam tidurnya udah terlanjur rancu gitu Doklin? Apakah masih bisa dibenahi? Boleh dibenahi, harusnya bisa, asalkan diusahakan. Tapi badan kita itu kan sebenarnya ada waktunya sendiri ya. Memang kalau malam itu normalnya mulai malam gitu kita harusnya sudah mulai tidur, karena itu irama yang alami pada seseorang. Kalau sekiranya kebiasaan begadang, habis itu kebiasaan tidur pagi, lama-lama jam tidur akan berbalik. Dan alhasil kalau malam dia sudah nggak ngantuk lagi, ngantuknya baru pas pagi. Ya sama kayak kita habis bepergian dari negara yang jam tidurnya beda sama jam kita. Ya itu kita butuh penyesuaian gitu jadinya. Tapi harus diusahakan kembali seperti semula. Karena itu yang lebih efektif. Kembali lagi, kenapa jam tidur baiknya kembali seperti semula dan 6 sampai 8 jam? Karena saat kita tidur, produksi daya tahan tubuh atau imunitas, sistem imun kita itu baiknya diproduksi saat jam 11 sampai jam 1 malam. Baik. Jadi kalau jam itu kita ndak istirahat cukup, biasanya akan mudah sakit, mudah lelah badannya. Baik. Gitu. Dan nggak bisa dibalik ya Doklin ya? Iya, nggak bisa. Misalnya kayak, aku pengen melek malam karena aku malam seger banget nih, aku tidurnya besok pagi aja 6 jam. Nggak bisa ya Doklin? Nggak bisa. Baik. Kita sudah diatur untuk istirahat di malam hari dan beraktivitas di pagi hari. Makanya malam hari dibikin gelap, biar kita tidurnya lebih nyaman. Siang hari diterangkan, dikasih matahari, biar kita bisa beraktivitas dengan baik. Baik. Jadi sebenarnya alam itu udah ngasih kita sinyal gitu ya, kapan kita harus tidur, istirahat, kapan kita harus beraktivitas gitu. Dan ternyata itu sangat memungkinkan ya di bulan Ramadan ini untuk berjalan beriringan gitu. Jam tidur kita teratur, ibadah juga tetap jalan, aktivitas juga lancar, bisa gitu ya ternyata Doklin. Terus ini terakhir, apa sih pesan dari Doklin untuk teman-teman Tribuners di rumah dan juga yang sedang nonton, gimana cara supaya tetap bisa tidur dengan nyenyak dan teratur selama bulan Ramadan agar puasa, ibadah, dan aktivitasnya lancar? Selama berpuasa, pastikan kebutuhan nutrisi, kebutuhan istirahat, kebutuhan cairan kita terpenuhi. Kalaupun kebetulan memang tidak bisa tidur dengan cepat,
atau tidurnya tidak bisa maksimal, usahakan nutrisi kita harus terpenuhi. Mulai dari sayur, buah, daging-dagingan, telur, tahu, tempe, kayak gitu harus dikonsumsi dengan baik. Karena kalau salah satunya ada yang terlewat, biasanya bisa membuat daya tahan tubuh kita jadi lebih mudah turun. Makanya kalau memang benar-benar nggak bisa tuh tidur cepat, jangan diulang untuk selanjutnya. Tetap kita usahakan untuk tidurnya lebih baik, jam tidur lebih cepat, bangun lebih cepat nantinya, biar bisa kalau mau mengaji, tadarus bisa dilakukan sebelum sahur. Habis itu lanjut sahur, sahurnya pun begitu, penuhi kebutuhan nutrisi, kebutuhan minumnya juga harus cukup, airnya harus cukup, makanannya harus sehat. Tidur boleh kalau setelah selesai sholat, habis itu tidur, habis itu bangun. Nah, nanti kalau agak siangan tidur lagi enggak apa-apa, kalau memang tidurnya tadi malam masih belum cukup, masih kurang, boleh dilanjut lagi gitu. Betul. Ya. Dan penting banget ya ternyata untuk mengatur jam tidur gitu. Ini kayaknya juga akan menjadi catatanku ya selama menjalani ibadah puasa ini, karena kayaknya kalau pas puasa biasanya fokusnya cuma di makan sama minumnya apa gitu, sahur dan bukanya apa gitu. Tapi ternyata dengan tidur yang cukup, dengan tidur yang benar, itu ternyata bisa benar-benar membantu ibadah puasa kita tetap lancar ya. Karena salah satunya itu tidur bisa bermanfaat untuk mengontrol emosi kita supaya lebih stabil gitu ya, Doklin. Oke, baik, terima kasih Doklin informasi dan tipsnya. Semoga percakapan hari ini bermanfaat untuk Tribuners dan teman-teman yang nonton di rumah. Jangan lupa atur makan, minum, dan tidurnya. Betul. Gitu ya Doklin ya, selama bulan puasa. Baik, Ramadan Wanita dan Islam untuk kali ini sampai di sini saja. Saya Heftis dan Doklin dari RSI Almer pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.